Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kamu semua selalu sehat dan selalu semangat. Hari ini kita akan membahas mengenai zat adiktif. Setelah kemarin kita mempelajari mengenai zat aditif atau zat-zat tambahan pada makanan, hari ini kita akan mengenal mengenai zat adiktif. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, apa itu zat adiktif? Zat adiktif adalah zat yang dapat menimbulkan ketergantungan apabila dikonsumsi. Di Indonesia, zat adiktif lebih dikenal sebagai narkoba, meskipun tidak semua zat adiktif adalah narkoba. Contohnya seperti kopi dan teh juga mengandung zat adiktif yang tidak berbahaya. Jadi intinya, zat adiktif adalah zat-zat yang menyebabkan ketergantungan. Zat adiktif dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada golongan narkotika, kemudian ada golongan psikotropika, dan golongan zat-zat adiktif lainnya. Nah, kita akan membahas masing-masing dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pertama, mengenai narkotika. Apa itu narkotika? Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun non-sintetis, yang menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan efek ketergantungan baik fisik maupun secara psikis atau psikologi. Jadi, narkotika mampu menyebabkan ketergantungan dan menyebabkan perubahan kesadaran pada penggunanya. Narkotika di Indonesia sangat jelas dilarang dan dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Narkotika sendiri dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama adalah narkotika golongan 1, yaitu jenis narkotika yang hanya boleh digunakan untuk penelitian dan tidak boleh digunakan untuk medis karena memiliki efek ketergantungan yang sangat tinggi. Contoh dari narkotika golongan 1 ini adalah ada ganja, kemudian ada kokain, ada heroin, dan ada opium. Semuanya jelas tidak boleh digunakan dan hanya dapat digunakan untuk penelitian secara terbatas. Kemudian, ada narkotika golongan 2, yaitu narkotika yang masih dapat digunakan untuk kondisi medis atau dalam pengobatan dan harus di bawah pengawasan yang sangat ketat, serta memiliki efek ketergantungan yang cukup tinggi. Contohnya adalah morfin, petidin, metadon, dan fentanyl. Penggunaan morfin untuk obat bius masih diperbolehkan selama di bawah pengawasan yang sangat ketat. Kemudian, ada narkotika golongan 3, yaitu narkotika yang boleh digunakan untuk pengobatan dan memiliki efek ketergantungan yang cukup rendah. Contohnya adalah kodein, etilmorfin, dan mungkin kamu mengenal yang namanya tramadol. Ini adalah obat yang dijual dan harus menggunakan resep dokter karena obat ini sebenarnya merupakan obat untuk orang-orang yang memiliki masalah kondisi psikologis. Kemudian kita membahas mengenai psikotropika. Berbeda dengan narkotika, psikotropika adalah suatu zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan saraf pusat, menimbulkan berbagai reaksi seperti halusinasi, ilusi, gangguan berpikir, perubahan perasaan, dan kecanduan pada pemakainya. Kalau tadi narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, dan narkotika adalah obat. Itu adalah perbedaannya. Psikotropika sendiri terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, ada psikotropika golongan 1 dengan risiko sangat tinggi untuk ketergantungan dan tidak boleh digunakan sebagai obat. Yang termasuk psikotropika golongan 1 adalah ada LSD yang berbentuk seperti stiker, kemudian ada dom, dan ada ekstasi. Lalu ada psikotropika golongan 2,
yaitu psikotropika yang memiliki risiko tinggi ketergantungan, namun masih dapat digunakan sebagai obat di bawah pengawasan yang sangat ketat. Contohnya adalah amfetamin atau kita mengenal sebagai sabu-sabu, kemudian ada metamfetamin, dan ada fenetilin. Lalu ada psikotropika golongan 3, yaitu psikotropika dengan risiko sedang dan dapat digunakan sebagai obat. Contohnya ada mogadon, ada barbital, dan ada buprenorfin. Nah, psikotropika ini contohnya seperti barbital, sebenarnya ini adalah obat tidur atau obat penenang yang boleh digunakan di bawah pengawasan dokter. Kemudian terakhir ada psikotropika golongan 4 dengan risiko yang rendah dan digunakan sebagai obat. Contohnya adalah pil koplo, diazepam, dan pil lexotan. Baik narkotika maupun psikotropika sebaiknya tidak digunakan kecuali dalam kondisi darurat medis dan harus digunakan di bawah pengawasan yang ketat dari dokter. Selain psikotropika dan narkotika, ada pula zat-zat adiktif lainnya. Beberapa jenis zat adiktif ada yang memiliki efek psikoaktif yang dapat mempengaruhi kerja saraf dan berbahaya. Contoh yang paling kita kenal, zat adiktif lain adalah rokok. Di dalam rokok terkandung zat nikotin. Zat nikotin ini mampu menyebabkan ketergantungan pada pemakainya atau pada pengguna rokok. Sehingga rata-rata para perokok sulit untuk berhenti disebabkan adanya zat nikotin ini. Padahal kita tahu rokok sendiri dapat menyebabkan gangguan berbagai penyakit dan mengganggu kesehatan, baik dari rokoknya sendiri maupun asap rokoknya yang dapat mengganggu kesehatan orang lain. Kemudian ada alkohol atau minuman keras. Minuman keras ini juga mengandung zat adiktif sehingga penggunanya akan terus-terusan berusaha untuk menggunakannya kembali. Minuman beralkohol di Indonesia sangat diatur dengan ketat dan tidak boleh digunakan atau diminum sembarangan. Sebaiknya kita menghindari minuman-minuman beralkohol karena sudah jelas dilarang oleh agama. Namun ada juga zat adiktif yang boleh dikonsumsi, yaitu kopi dan teh. Kopi mengandung zat adiktif berupa kafein, sedangkan teh mengandung zat adiktif berupa tein. Keduanya menyebabkan efek peningkatan kerja tubuh. Umumnya, kopi dan teh mampu menyebabkan seseorang yang mengkonsumsinya menjadi lebih kuat atau tidak mudah mengantuk. Nah, kedua zat adiktif ini pada kopi dan teh sangat diperbolehkan untuk dikonsumsi, berbeda dengan zat-zat adiktif yang lainnya. Setelah kamu mengenal berbagai jenis-jenis zat adiktif, kita akan membahas zat adiktif berdasarkan efeknya. Dari efeknya, ada 3 jenis zat adiktif. Yang pertama adalah efek stimulan, yaitu zat adiktif yang meningkatkan kerja saraf dan organ-organ tubuh. Contoh adalah kafein, nikotin, dan kokain. Dalam jumlah rendah, kafein mampu meningkatkan kerja saraf dan membuat kita lebih bersemangat atau menyebabkan tidak mudah mengantuk. Sedangkan nikotin dan kokain ini sebaiknya dihindari karena selain efek ketergantungan yang tinggi, kerja saraf dan organ tubuh dipaksa untuk ditingkatkan dan efeknya biasanya terjadi jika berhenti mengkonsumsinya. Kemudian ada depresan, yaitu yang menghambat kerja saraf dan menurunkan kerja organ tubuh. Depresan adalah berkebalikan dari stimulan. Jika stimulan meningkatkan kerja, depresan untuk menenangkan diri atau menghambat kerja. Contoh adalah alkohol, barbiturat atau obat tidur, dan diazepam. Depresan ini seperti barbiturat dan diazepam bisa digunakan pada orang-orang yang mengalami gangguan tidur. Terakhir ada halusinogen, yaitu zat yang memberikan efek halusinasi. Contohnya adalah LSD dan ganja. Demikianlah materi tentang zat adiktif. Sebaiknya kita menghindari penyalahgunaan narkoba karena selain dapat merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan orang lain dan masa depan kita.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.